Untuk mengetahui perkembangan penyidikan setelah rekonstruksi pembunuhan jurnalis Riko Sempurna Pasaribu dan ketiga anggota keluarganya kemarin sudah bergabung bersama kami Direktur LBH Medan Irfan Syaputra, dan kami masih menunggu sudah bersama kita Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi. Selamat petang Bang Irfan dan juga Pak Hadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Kompas. Selamat sore, Mas Irfan. Selamat sore, Mas Irfan. Saya ke Selamat sore, Pak Hadi. Assalamualaikum, Bang. Ya, waalaikumsalam. Saya ke Pak Hadi duluan, Pak. Ini terkait dengan rekonstruksi kemarin. Apakah memang dalam rekonstruksi kemarin sudah ada, ini terlihat disinggung keterlibatan anggota TNI pada kasus ini? Ya, kami sampaikan kembali bahwa proses rekonstruksi yang kemarin dijalankan di Tanah Karo, yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tanah Karo yang sudah dengan antusias menyaksikan jalannya proses rekonstruksi dan juga mendukung kerja-kerja kepolisian yang terus bersama-sama dengan kami. Ya. Kemudian rekonstruksi kemarin, apakah ada keterlibatan anggota TNI sebenarnya Pak kemarin itu? Ya, bisa saya jelaskan keseluruhannya? Oke, silakan. Ya. Jadi proses rekonstruksi yang kemarin dijalankan dari mulai pukul 14.30 sampai dengan pukul 20 atau pukul 8 malam lebih itu langsung diperankan oleh ketiga tersangka dengan kita menghadirkan lebih dari 15 orang saksi yang dapat hadir, dan prosesnya dijalani di 6 TKP yang kesemuanya dijalankan atau diperankan oleh ketiga tersangka sesuai dengan yang selama ini proses penyidikan itu dijalankan. Oke Pak, itu ada dua peran pengganti pada saat rekonstruksi kemarin. Apakah memang dua peran pengganti ini apa saja yang diperankan, dan apakah betul ada dugaan peran pengganti ini untuk mengganti peran dari TNI, oknum TNI yang dalam kasus ini? Di beberapa lokasi tempat kejadian perkara memang ada beberapa ketidakhadiran daripada saksi yang kemudian itu digantikan oleh peran pengganti. Tentu ketidakhadiran saksi ini tidak menghambat proses rekonstruksi yang kemarin sudah berjalan dengan sangat lancar. Kemudian para pelaku juga memperagakan seluruh adegan, 57 adegan itu dengan sangat baik, didampingi oleh penasehat hukumnya. Kemudian apa yang mereka lakukan, dialog apa yang mereka kerjakan selama proses itu juga berjalan dengan baik. Berarti dua pemeran pengganti ini statusnya adalah saksi dan bukan tersangka ya Pak? Ya, selama yang kemarin dilakukan proses itu seperti itu. Oke, kita ke Mas Irfan. Mas Irfan, dari rekonstruksi yang kemarin telah dilakukan, apakah Anda melihat ada dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut? Baik ya, Bang Mario, terima kasih. Bang Hadi juga sudah menjelaskan. Pertama, kami perlu menyampaikan bahwasannya kami secara tegas, LBH Medan dan tim KKJ menilai bahwasannya kalau rekonstruksi ini terlalu terburu-buru. Itu dulu pertama. Kenapa kami bilang terlalu terburu-buru? Pada prinsipnya sampai dengan sekarang pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumut dan Polres Tanah Karo belum juga menyampaikan apa motif dalam tindak pidana ini. Satu itu. Yang kedua, tadi Bang Hadi menjelaskan ada 57 adegan di 6 TKP. Dan saya mencatat, mendengar langsung, kita LBH Medan itu turun ke lapangan. Di TKP pertama, ada adegan kedua di mana B alias Bulang atau Bebas Ginting itu datang ke warung yang warung itu disampaikan oleh korban milik oknum TNI berinisial HB. Dan di situ ada adegan saksi HB berbicara dengan Bulang mengatakan tentang apa? Tentang sudah
berjumpa dengan Sempurna. Di situ dijawab oleh Bulang. Ada percakapan dijawab oleh Bulang? Belum. Nomor HP-ku itu diblokir. Kita mau tarik apa? Berarti ada kata saksi. Dan kita catat apa yang dibilang Bang Hadi. Saksi di BAP. Ini perlu dipertanyakan juga dan diperjelas Bang Hadi. Biar nggak blunder 2 kali. Seperti yang kemarin tentang kebakaran dan tidak ada OTK. Jadi apa peran HB di situ? Apakah dia sudah di BAP? Kenapa dia dibilang saksi? Ya. Dan tadi Bang Mario juga bilang ada peran pengganti. Bagaimana mungkin ada bisa peran pengganti kalau saksinya belum di BAP? Oke, Bang Irfan. Sedikit Bang. Anda mengungkapkan ini adalah Anda mengungkapkan bahwa terkait dengan pertemuan HB dan juga salah satu tersangka di warung. Dari polisi melihat ini seperti apa? Bagaimana dengan motifnya hingga saat ini belum bisa diungkapkan? Baik Bang, aku lanjut. Mohon sedikit ya Bang. Baik, bagaimana mungkin seorang saksi yang belum di BAP diperankan oleh orang peran pengganti? Ya. HB itu disebutkan saksi di situ. Sampai sekarang pihak Polda Sumut ketika dikonfirmasi orang KKJ sudah ada koordinasi dengan Pangdam, tidak dijawab. Bang, bagaimana motifnya? Tidak dijawab. Bang, bagaimana tentang perjudian, rumah judi yang dituduhkan itu atau disampaikan korban? Tidak dijawab. Jadi ini mohon Bang Hadi, ini kita ditonton oleh 270 juta rakyat Indonesia. Cukuplah kemarin sudah blunder. Kami sangat mendorong Polda Sumut untuk melakukan kerja-kerjanya dengan benar. Ini tentang baik, Bang Irfan. Nyawa Bang. Ya, dan ini tentang nama jurnalis. Ya, kalau untuk dijelaskan kira-kira itu. Ya, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, bagaimana menanggapi dari Bang Irfan ini? Terkait ada 2 pertanyaan saya. Pertama, ini motif belum diungkapkan tetapi sudah ada rekon, dan juga yang kedua ini sudah ada saksi tetapi sebenarnya belum di BAP terkait dengan BH ini. Tanggapannya seperti apa Pak Hadi? Yang pertama kami jelaskan bahwa di awal rilis kami di hari Senin yang lalu oleh Bapak Kapolda itu terkait dengan peristiwanya kebakaran itu sudah disampaikan secara terbuka bahwa ini adalah kejahatan. Kemudian terkait dengan apakah korban itu hidup atau dibunuh itu sudah dijelaskan oleh tim kedokteran forensik. Saya pikir informasi yang disampaikan dari proses-proses penyelidikan maupun penyidikan itu sudah kita sampaikan kepada publik. Ya. Kemudian dalam proses rekonstruksi tentu pun juga penyidik memiliki keyakinan dari proses yang selama ini sudah dibangun terkait dengan kesaksian, kemudian analisa forensik, analisa laboratorium. Oleh karenanya kemarin pun juga dalam proses rekonstruksi itu tidak hanya sekedar penyidik, tetapi kita menghadirkan kasipidumnya, kita menghadirkan juga penasehat hukumnya, kita pun juga menghadirkan laboratorium, menghadirkan Inapis, semua memiliki keterlibatan. Dan proses dari awal hingga akhir itu berjalan dengan sangat lancar. Proses masih berjalan lancar Pak Hadi. Dan ini singkat saja, apakah apa sebenarnya motifnya Pak? Beri waktu ruang kepada polisi untuk melakukan analisa hasil daripada rekonstruksi yang kemarin sudah dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian terkait dengan selalu yang selama ini mungkin ditanyakan motif dan lain segala macamnya, kita tunggu proses yang selama ini sudah berjalan, kemudian konstruksi hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik. Pak Hadi, saya ke expose dengan pihak kejaksaan, tentu nanti itu akan berlanjut di proses pengadilan. Proses masih berjalan terus ya Pak ya untuk pencarian motifnya. Memang proses. Bang Irfan, bagaimana tanggapannya terkait proses hingga saat ini masih terus berjalan untuk mencari motifnya? Singkat saja. Ya, Bang. Prosesnya memang terus berjalan, tapi ini banyak kejanggalan. Kami pastikan ini banyak kejanggalan. Pertama apa? Pasal yang disangkakan kepada para tersangka itu masih pasal 187 ayat 3. Padahal ada 2 korban anak di dalamnya itu, Bang Adi. Itu satu. Yang kedua tentang CCTV. CCTV hari ini masih hanya angle 2 orang yang melakukan pemantauan, dan ada percikan api di jam 3 menit 17. Ini CCTV kok belum dibuka.
Kenapa? Kapan korban datang? Sama siapa korban sampai di sana? Dengan apa korban diantar? Ini kan menjadi pertanyaan publik, Bang. Polisi itu melindungi, mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan. Kalau ini nggak dibuka terang benderang, maka jangan salahkan masyarakat berperspektif negatif. Dan cukuplah kasus Freddy Sambo, kasus Peggy yang jadi ada banyak dramanya. Tolong ini, Bang. Oke, Bang Irfan. Tentang asasi manusia, tentang jurnalis. Oke, Kalau Bang Irfan. ini terus seperti ini, maka jangan salahkan citra kepolisian menjadi taruhannya. Institusi Polri jadi taruhannya ini, Bang. Oke, jadi, Bang Irfan, kejanggalan masih terus, kejanggalan dan proses masih terus diinvestigasi oleh pihak kepolisian, dan kita harapkan pihak kepolisian bisa membuka, mengawal sehingga kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya. Terima kasih Pak Hadi dan juga Bang Irfan atas waktunya di Kompas TV. Silakan nanti proses